Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa awwim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati segenap jajaran direksi adalah Travel dan hal company, khusus kepada Pak Maulana dan jajaran, rekan-rekan sekalian, karyawan Atur dan Travel. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini di Sayyidil Ayyam kita dapat berkumpul kembali dalam kajian rutin Jumat pagi, yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap pertemuan kita di pagi yang berkah ini akan membawa keberkahan buat kehidupan kita ke depan, buat pribadi kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Wabil khusus kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Atur and Travel terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, ya, sehingga kita dapat berkhidmat kepada para tamu-tamu Allah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang pasti pernah melakukan perbuatan salah. Setiap orang pasti pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan bukan sekali bersalah, tapi kesalahan itu kita ulangi berulang, kita ulangi dan kita ulangi. Tapi dibalik kelemahan kita sebagai seorang hamba yang selalu melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya salah satu sifat, ya, yang kita sebut di dalam Asmaul Husna Al-Ghafur, yang artinya Maha Pengampun. Dalam sebuah hadis terakhir nih dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis ke-42, disebutkan tentang luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redaksi hadisnya yang merupakan salah satu di antara hadis-hadis qudsi, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini adalah merupakan sahabat Nabi yang masih remaja, ya. Bahkan dia termasuk sahabat Nabi yang cukup lama bersama Rasulullah, karena dia berkhidmat di rumahnya Rasulullah sebagai pembantu Rasulullah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Kenapa? Karena kesehariannya bersama Rasulullah, karena dia tinggal di rumah Rasulullah SAW. An Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala. Jadi hadis tapi ada qala Allah Ta'ala. Biasanya kalau qala Allah Ta'ala itu adanya di Al-Quran, tapi ini di dalam hadis. Ini berarti hadisnya hadis qudsi, redaksinya dari Rasul, tapi kontennya, isinya itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai Bani Adam, wahai anak Adam, kita ya, semuanya tanpa terkecuali. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali.
wahai Bani Adam, selama kalian berdoa, bermohon, berharap kepadaku, pasti akan kuampuni dosa yang pernah kalian lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya Bani Adam, wahai anak Bani Adam, lau balagat dunubuka ananas sama. Wahai Bani Adam, seandainya dosa kalian membumbung setinggi langit, ya, artinya dosanya udah kebanyakan sampai nyentuh langit, ya. Bukan langit-langit tapi langit saja. Ini disebut sebagai simbol bahwasanya betapa dosa sangat besar dan banyak yang dilakukan. Tsumastaghfartani, kemudian kalian mohon ampun kepadaku, ghafartu lak, maka pasti akan aku ampuni. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya, seandainya kalian datang kepadaku membawa kesalahan sepenuh bumi, ya buminya udah diisi dengan dosa-dosa kita ya. Di mana-mana selalu melakukan perbuatan dosa, di rumah berdosa, di kantor berdosa, di jalan berdosa, itu kan kita. Di rumah dosanya sama siapa? Sama suami, kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak, sama tetangga, sama istri, sama anak gitu, kalau ibu-ibu biasanya. Tiap hari, anaknya waktu belum punya anak diminta, udah punya anak dimarah-marahin mulu. Ya kan begitu. Itulah kebiasaan ibu-ibu. Sebetulnya dia bukan marah sama anaknya, marah sama bapaknya. Ini bapaknya udah pergi duluan. Ya. Ya. Lupa kasih dia. Lau ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Subhanallah. Kalaupun kita datang menghadap Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, ya, asalkan selama kita tidak mempersekutukan Allah, apa kata Allah? Pasti aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu. Artinya dosa yang tadi sebanyak bumi itu menutupi bumi, maka ampunan Allah meliputi sebanyak dosa yang kita lakukan. Tapi syaratnya satu tadi ya, jangan pernah melakukan perbuatan syirik, menduakan Allah. Wah, ini kesempatan kalau gitu ya. Kesempatan apa? Buat berbuat dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah mengampuni kita. Kalau kita melakukan perbuatan baik, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 minimal. Kalau di tanah haram 100.000. Kalau di Madinah, di tanah haram Madinah 1.000. Di tanah haram Al-Aqsa, di Masjid Al-Aqsa itu 500. Satu kebaikan. Cuma kadang-kadang kita kalau udah di sana lupa sama kebaikan. Sementara apabila kita melakukan perbuatan salah, ya satu syaratnya satu. Itu pun masih ada remisi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wal nisyan wa mastukrihu. Udah salah, udah dosa, ya, masih dikasih apa namanya oleh Allah keringanan. Kalau dia lupa maka apa, orang lupa atau dia nggak tahu, ataupun dia terpaksa. Tapi jangan memposisikan selalu dipaksa ya. Kita berbuat dosa karena gimana lagi ya. Artinya kalau terpaksa, bukan terpaksa yang dibuat-buat. Itulah bentuk betapa luasnya ampunan Allah kepada hambanya. Maka aneh kalau ada orang ya, seorang muslim masuk neraka, itu aneh sebetulnya. Kalau
ada orang muslim masuk neraka, itu aneh nih. Tapi mudah-mudahan Allah jaga kita, amin ya rabbal alamin, dari api neraka, dari sentuhan api neraka. Kenapa anehnya? Orang ampunan Allah itu sangat luas. Kapanpun kita melakukan kesalahan, Allah akan ampuni. Habis salah kita mohon ampun, diampuni lagi. Ya, kita berbuat dosa itu sangat besar atau fatal, kita mohon ampun, menangis di hadapan, diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pokoknya kalau dosanya belum syirik, ya, itu masih diampuni. Hatta dalam ayat lain, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan ampuni semua dosa, semua, hatta syirik. Syaratnya kalau mati kita udah taubat duluan. Bagaimana enggak sayangnya Allah pada hamba. Saya tanya, ada nggak di antara kita yang sehari aja nggak berbuat dosa? Ada? Ada nggak? Ada. Kapan? Ketika pingsan seharian. Orang pingsan, jadi gitu ya. Begitu bangun subuh pingsan ya. Atau koma selama setahun. Maka selama setahun itu dia nggak melakukan perbuatan dosa itu. Ya. Selama kita sadar, selalu saja ada dosa yang kita lakukan, baik dengan lisan kita, dengan pandangan kita, dengan telinga kita, tangan kita, bahkan dengan pikiran-pikiran kita, pikiran kotor. Ya, boleh nggak kira-kira menghayal? Boleh nggak? Boleh, asalkan ada hal-hal yang positif. Makanya orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang ahli menghayal. Ya kan? Orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang dulunya pandai menghayal, maka jadi kenyataan karena dia yakin. Asalkan dan sekali lagi dalam hal positif. Ya. Bahkan orang-orang yang menghayal dalam hal negatif aja bisa jadi orang hebat. Tapi hebatnya dalam ukuran dunia kan gitu. Ada istilah kan begitu kalau orang Sunda, ngalamun baik nanti jadi ngalamin kan gitu. Ya kan gitu. Pokoknya ngelamun aja dulu, artinya kita bayangin apa, pengen jadi apa kita. Nanti suatu saat pasti ngalamin itu. Ada istilah dalam bahasa itu, think big will be big. Kita berpikir besar, kita akan jadi orang besar. Walaupun memang tidak semudah yang membalik lapangan. Kembali lagi ya, rekan-rekan sekalian. Jadi pada hakikatnya maghfirah Allah itu sangat luas. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada hambanya, sangat sayang kepada hambanya. Sebagaimana seorang ibu sayang kepada anaknya. Dan semakin kita jarang melakukan kesalahan, semakin sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang tua itu sayang kepada bayinya, gemes kepada bayinya? Kenapa? Karena bayi tidak punya salah. Karena bayi itu tidak pernah melakukan dosa, makanya menarik. Makanya para bayi itu bisa melihat malaikat, bisa melihat setan. Kenapa? Karena tidak punya dosa lah. Kalau kita udah jadi setan, ngapain makin ngeliat setan? Buktinya apa? Kita sering disampaikan orang setan gitu. Jadi setan kita, kenapa? Karena perilaku gitu kan gitu. Tapi nggak masalah. Bagi Allah, Allah sangat sayang kepada hamba. Ya, tapi biasanya orang kalau terlalu baik umurnya pendek. Kenapa? Sayang sama Allah kan gitu. Jangan sampai dia. Makanya minta umur panjang dalam taat gitu. Ya. Hah? Dalam ini ya itu jadi nanti syarrun nas. Kalau seandainya kita minta diperpanjang umur tapi kita tidak manfaatkan buat taat, jadi menjadi syarrun nas. Man tala amruhu wa sa'a amal. Seburuk-buruk manusia dikasih umur panjang buat melakukan kejahatan. Tapi sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amal. Manusia yang paling paripurna itu adalah orang yang dikasih umur panjang dan melakukan kebaikan. Di antara nabi siapa yang paling panjang? Nabi Nuh 950 tahun. Dipakai buat apa itu Nabi Nuh? 950 tahun buat dakwah.
Walaupun yang ngikutin cuma 1-2 orang. Inni da'utu qaumi laila wa nahara falam yazidni du'ai wala illa firara wa inni kullama astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama. Sampai akhirnya Nabi Nuh itu curhat sama Allah. Ya Allah, saya udah ngajak ini umat tapi begini-begini baik, kagak ada nambah-nambah. Tapi yang paling dahsyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak, terlalu baik kenapa? Oh, Nabi Muhammad itu maka umurnya pendek di antara Nabi. Hanya 63 tahun. Ada yang udah deket 60-an jadi. Ada yang 60. Maka manfaatkan itu. Kalau udah 64, 63 itu tinggal bonusnya itu kan. Biar bagaimana kita manfaatkan. Kembali lagi kan sekalian. Jadi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Wasi'a kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatunya termasuk pada kita. Maka hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ingat sholat ya. Berarti kita masih disayang sama Allah. Tanda kalau Allah sudah mulai murka kepada hambanya, dipersulit ya oleh Allah Subhanahu wa taala buat sholat. Kalau kita masih ada kepekaan, wah udah masuk waktu sholat, itu lagi disayang sama Allah. Karena Allah rindu ingin bercakap-cakap kepada, walaupun si hamba kadang-kadang nggak paham apa yang dibaca. Ketika dia masih ingat sholat, itu adalah tanda bukti bahwasanya Allah masih sayang sama kita. Alhamdulillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita buat baca Quran, berarti kita masih dirindukan oleh Allah. Man arada aykalmallah falyaqra'il Quran. Siapa yang pengen diajak ngobrol sama Allah, maka hendaknya dia baca Quran. Kalau kita punya kecenderungan sering baca Quran, berarti kita termasuk orang yang sering diajak bicara sama Allah. Kalau kita punya waktu untuk banyak istighfar, berarti kita termasuk orang-orang yang disayang, dirahmati oleh Allah. Kenapa? Dia selalu ingat ketika melakukan kesalahan. Subhanallah. Kalau orang di hari-harinya dia gunakan untuk berbanyak sholawat, berarti dia termasuk orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Dicintai Allah dan cintai Rasul, dan bakal jadi orang yang paling dekat dengan Rasul di dunia maupun akhirat. Diberkahi hidupnya. Maka rekan-rekan sekalian, inilah ungkapan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Ya Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selama kalian pasti berdoa meminta kepadaku ampunan, ghafartu laka ma kana minki wa la ubali, sebesar apapun dosa kita. Kadang-kadang ada yang punya masa lalu gelap. Ada? Masa lalunya gelap. Kenapa? Ya gelap. Hidupnya out gelap. Ada yang begitu. Ketika kemudian kita punya dikasih petunjuk oleh Allah menjadi orang baik, dalam lingkungan yang baik, selalu melakukan kebaikan, maka itulah rahmat dan kasih Allah. Kira-kira mendingan mana? Ada orang yang ketika mudanya baik, di akhir hayatnya su'ul khotimah, jahat. Atau orang yang awalnya jahat kemudian menjadi baik, mana yang lebih baik? Yang dari awal baik sampai akhir baik. Kan gitu ya. Jadi antara sahabat itu ada semua itu. Orang yang dari awalnya baik sampai akhirnya baik itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kata Rasulullah, kalau seandainya keimanan umat Rasulullah digabungin, ditimbang sama keimanan seorang Abu Bakar, maka masih lebih berat timbangan imannya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena memang dia dari awal udah baik. Sebelum masuk Islam aja udah baik. Begitu dia masuk Islam, dia termasuk orang yang pertama kali mengimani Rasul. Ada sahabat Nabi yang dulunya kurang baik, tapi kemudian jadi baik. Siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga walaupun dulunya nakal, ya, gak ada perbuatan yang gak pernah dia lakukan. Ya minum, ya main perempuan, ya bunuh anak. Tapi begitu dia taubat, Masya Allah, tidak ada waktu kecuali dia sering banyak menangis. Sampai menurut riwayat itu ada bekas ini aliran air mata. Saking apa saking dia selalu menangis di hadapan, merasa bersalah. Apa yang terjadi ketika meninggal? Di mana dikuburkannya? Di sisi Rasulullah. Sayyidina Ali saja, ya.
Sayyidina Utsman saja yang kedua-duanya adalah menantu, nggak dekat sama Rasulullah, kuburannya dipisah tuh, dibagi. Bahkan Sayyidina Ali nggak ketahuan sampai sekarang di mana. Tapi Sayyidina Umar yang dahulunya adalah pendosa, karena dia betul-betul memanfaatkan ampunan Allah ini, hingga akhirnya dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, kawan-kawan sekalian, saya mengajak semua kawan-kawan ini, mari kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah. Lah kita kan udah gak melakukan perbuatan dosa, masa masih minta ampun? Emang gak tahu. Kita kadang kan merasa begitu, udah merasa suci, merasa bersih, udah sering ibadah. Kadang-kadang kita lupa istighfar. Istighfar itu bukan hanya memohon ampun terhadap dosa yang pernah kita lakukan, tapi kita mohon bimbingan jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan dosa, kan begitu. Di samping juga dengan kita banyak istighfar akan memudahkan segala urusan kita. Kalau seandainya kita sudah dibersihkan oleh Allah dengan dosa-dosa kita karena sering beristighfar, maka istighfar itu akan jatuh ke siapa? Ke orang tua kita. Ibarat air, kalau tapi kayaknya nggak ada yang kita. Kalau Rasulullah iya. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, orang yang pertama kali membukakan pintu surga itu masih beristighfar, lah apalagi kita. Nah, terus fungsinya apa Rasulullah beristighfar? Ibarat air, ya, ibarat apa namanya? Gelas itu udah penuh. Kalau udah penuh dituang lagi, jadi bagaimana? Lubangnya kemana? Ini kemana nih? Tatakan. Siapa yang jadi tatakan? Umatnya, keluarganya, kan begitu. Maka kalau orang rajin istighfar, kalau dia sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya, maka ampunan itu akan melebar ke siapa? Orang-orang di sekitarnya. Pertama ya kepada orang tua kita. Makanya nanti ada riwayat yang menyatakan bahwasanya seorang nanti ketika dia dihadapkan oleh Allah, dia ditempatkan di satu manabir minan nur, ditempatkan di tempat yang sangat tinggi dengan mahkota terbuat dari cahaya. Ketika dia bangun, oh saya di sini ya Allah, apa amalan saya kok saya bisa seperti ini, bisa mulia? Istighfar, wala dikatakan. Karena anak-anakmu selalu beristighfar buatmu. Nah makanya inilah pentingnya kita sering-sering istighfar. Nanti istighfar ini juga akan meluap bukan hanya buat diri kita, bisa jadi buat siapa? Buat kedua orang tua kita. Kalau kita sudah melakukan ini, maka anak kita akan melakukan sama pada kita nantinya. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Maka perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena ampunan Allah itu bukan hanya buat pribadi kita, tapi juga nanti manfaatnya buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Pernah lupa tadi, ya Allah bimbing terus hatiku dengan istighfar. Ya Allah mudahkan jalanku untuk terus melakukan kebaikan. Maka ketika satu saat Al-Imam Hasan Al-Basri, pernah saya sampaikan dulu kepada kalian, cuma sebagai pengingat minder ya, bahwasanya kita ketika saya Syekh Hasan Al-Basri kedatangan tamu 3 orang. Yang satu dia merasakan bahwasanya di kampungnya itu sudah lama nggak turun hujan, kekeringan yang panjang. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ya sudah istighfarlah kau. Yang satunya mengatakan bahwasanya kehidupan kami susah. Bagaimana biar supaya saya terbebas dari kesusahan hidup? Pekerjaan gak jelas, ya, pendapatan gak tahu. Nah, beristighfarlah kau. Yang satunya, wahai Imam, saya ini udah lama menikah tapi gak punya keturunan. Yo, istighfar. Lah kok jawabannya sama? Apa gak ada obat lain? Kan kita masalahnya beda-beda. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Apa lantas mau kalam Allah? Apa lantas mau qaul Allah Ta'ala? Apa kalian belum pernah mendengar perkataan Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara.
Katakanlah, qul astaghfiru rabbakum. Istaghfiru, mohonlah ampunlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum bidrar, kalau Allah sudah mengampuni kalian, Allah akan berikan kalian hujan yang lebat, artinya hujan yang membawa menjadi asbab rahmat Allah. Yursilis samaa 'alaikum bidrar wa yumdidkum bi amwal, maka Allah akan meluaskan rezekimu, memudahkan rezekimu. Wa banin, begitu juga Allah akan mudahkan kamu untuk punya keturunan. Nah, makanya rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, jadi fungsi istighfar ini luar biasa. Mohon ampun kepada Allah ini, pertaubatan kita kepada Allah ini luar biasa. Karena itu sangat berpengaruh dalam pola hidup kita. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini dengan baik kalau kita sering melakukan atau membaca istighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memberikan kita sebuah optimisme bahwa tidak ada satu pun dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Walaupun hadis ini mengatakan selama kita tidak melakukan kesyirikan. Bagaimana orang yang pernah melakukan kesyirikan, apa dia diampuni? Ya diampuni, asalkan sebelum mati dia sudah tobat, itu saja. Apa itu dosa besar? Apa itu dosa kecil? Dosa kecil itu yang bisa kita lebur dengan istighfar. Kalau dosa besar tidak bisa dilebur dengan istighfar, hanya dengan pertaubatan. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tidak bertobat, maka kita bisa terancam dengan akhirat. Kalau dosa-dosa kecil masih bisa. Astagfirullah, salah, astagfirullah. Berpikir negatif, astagfirullah. Ngelihat sesuatunya, astagfirullah. Tapi jangan astagfirullah, astagfirullah. Lihat terus. Jangan gitu. Ya. Nah, maka rekan-rekan kalian, sekali lagi mari kita bangun kesadaran batinnya kita agar selalu Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kesadaran diri agar tidak lebih jauh lagi melakukan perbuatan dosa. Karena dosa itu biasanya banyak orang terjebak kepada perbuatan dosa besar lantaran meremehkan. Itu bahaya. Maka lebih baik kita pernah melakukan dosa besar tapi kita selalu mohon ampun kepada Allah, ketimbang orang melakukan dosa kecil tapi dia menganggap ini bukan dosa, ini cuma biasa. Orang juga sering gitu. Nah, ini meremehkan dosa kecil itu dosa besar. Maka ada ungkapan dalam Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa itu dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dosanya kecil, tapi terus-menerus jadi dosa besar. Kira-kira kalau kita melihat HP, lihat HP itu kan boleh-boleh aja. Tapi kalau dilihat hal-hal yang begitu, kita kira dosa besar atau dosa kecil? Nah, dosa kecil itu ya. Tapi kalau terus-terusan, biasa aja. Ya dosa besar jadinya. Kenapa? Bukan masalah dosa kecilnya, karena al-istihana, kita menganggap ringan dosa itu, akhirnya jadi dosa besar, meremehkan dosa. Wala kabirata ma'al istighfar, tidak ada yang namanya dosa itu dosa besar kalau kita sadari kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Seperti tadi, sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa kita, seluas apapun dosa kesalahan kita, kalau kita masih mohon ampun kepada Allah, maka akan Allah ampuni. Amin ya rabbal. Maka tadi saya katakan aneh kalau umat Islam itu masuk neraka. Mudah-mudahan kita Allah jaga ya dari. Amin ya rabbal. Makanya kalau kita melaksanakan tawaf, salah satu doa selesai tawaf, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina minan nar. Ya Allah, bebaskan aku, orang tuaku, kakek nenekku, keluargaku dari neraka. Jadi jangan mohon ampun buat diri aja, tapi juga buat keluarga, buat orang. Iya, ada lagi? Ya Ustaz, bagaimana dengan dosa ghibah? Apakah Allah akan mengampuninya? Karena saya pernah dengar katanya kalau ghibah itu akan diampuni sama Allah jika kita udah minta maaf sama yang bersangkutan. Nah,
kalau belum minta maaf ya Allah belum bisa mengampuni. Tadi hadisnya begitu. Sebesar apapun dosa kita, selama kita tidak melakukan perbuatan syirik, akan diampuni oleh Allah. Asalkan kalau begitu sadar. Emang kan kebiasaan kita begitu kan, nggak bisa lepas dari gibah. Apalagi dengan ada medsos ini kadang-kadang kita nggak mau tadinya, tapi terbawa asik akhirnya itu kita sana sini. Itu kan gibah juga itu kan. Tapi akan Allah ampuni. Apalagi kita di umat di akhir zaman ini. Maka ada ungkapan begini. Di zaman Rasulullah orang melakukan perbuatan maksiat dari perbuatan dari dosa-dosa, maka akan Allah timpakan dosa, akan Allah timpakan. Tapi di umat akhir zaman 1/10 dari sunnah dia lakukan, maka dia akan mendapatkan rahmat yang luar biasa. Apa artinya? Apa? Allah tidak akan melihat lagi dosa-dosa kita. Kenapa? Karena udah tahu kualitas kita itu sangat rendah. Umat di akhir zaman itu sangat rendah kalau dibandingkan dengan umat-umat atau para sahabat-sahabat salafun saleh. Kita gak ada apa-apanya. Karena Allah tahu kita jauh dari Rasul masa Rasulullah, kita jauh dari ulama yang sekarang aja dengan kualitasnya beda dengan ulama dulu. Nah, kalau ulamanya rusak, apalagi kita. Makanya di sinilah rahmat Allah, karena Allah tahu umat di akhir zaman itu sangat rendah kualitasnya. Ketika dia sudah mau melakukan kebaikan, udah bagus banget. Makanya rekan-rekan sekalian, kalau ada teman-teman mau melakukan pakai dong kayak jilbab tapi begini-begini, biarin, dia udah masih bagus. Ya. Apalagi kalau dia udah jelek, buruk akhlaknya, kalau jilbab. Ini orang kurang baik, wow, kita lihat. Tapi dia masih mau sholat, dia masih bagus, masih sholat. Lihat itu nyanyi. Kenapa? Selama dia masih sholat, berarti kan dia masih sayang sama Allah. Allah masih mau bicara sama dia. Kalau belagu banget kita. Orang Allah aja masih sayang sama dia. Kalau kita merasa, wah dia orang, dia masih senang sholat, berarti masih disenang sama Allah. Dia masih senang baca Quran, berarti dia masih disenang sama Allah. Kalau dia masih senang ngaji, berarti dia masih senang disayang oleh Allah. Yang begitu, logikanya sederhana. Kalau dia masih ingat Allah, berarti dia masih senang. Jangan kita mengklaim karena kita rajin ngaji, dia jarang apa istilahnya, dia sholatnya jarang-jarang, dia masih mau sholat, itu udah bagus. Dia masih mau ngaji, itu udah bagus. Maka lihat itu. Sehingga kita tidak mengklaim diri kita yang paling baik. Makanya lagi-lagi tadi, jangan kita pesimis. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu illal qaum kafir. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti akan mengampuni dosa sebesar apapun. Asalkan syarat tadi, habis melakukan dosa, buru-buru wudu, mohon ampun kepada Allah. Besok begitu lagi, bosan gimana? Selama kita masih ada kemampuan untuk maka lakukan. Mohon ampun, sholat tobat. Nah, terus bagaimana? Apa fungsinya kita sholat? Orang sholat itu masih maksiat. Lebih baik kita masih sholat, masih melakukan maksiat, tapi kita masih sholat ketimbang kita udah sholat. Dan kita juga nggak pernah tahu sholat kita mana yang diterima. Ya. Ada satu ungkapan Sufi mengatakan, bahwasanya ketika kita melakukan perbuatan maksiat, maksiatun awratat dhullan wastiqaran khairun min ibadatin min ta'atin awratat kibran wastikbar. Sebuah perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang melahirkan kita merasa hina di hadapan Allah, itu jauh lebih baik ketimbang orang melakukan ibadah merasa hebat di hadapan yang lainnya. Maksiatun awratat dhullan wahtiqaran khairun min ta'atin atau ibadatin awratat kibran wastikbar. Izzat wastikbar, merasa wah saya mudah bakal pasti jadi ahli surga. Kita siapa?
kesunah teman. Ahli bid'ah. Hati-hati ini. Ini orang kayak gini akhirnya jadi merasa hebat sendiri. Orang merasa hebat sendiri berarti dia tidak mengagungkan Allah. Berarti apa? Sedang membesarkan dirinya. Dia ibadah tapi buat membesarkan dirinya. Hati-hati. Masih mending kita yang sering dosa, tapi kita ingat selalu sama Allah, ya Allah ampunin, emang saya lemah. Kuatkan. Ya. Jadi intinya sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mau untuk mohon ampun. Jelas? Jelas itu? Ya, sudah cukup ya? Sudah jam 8 Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Mudah-mudahan luasnya ampunan Allah ini akan senantiasa meliputi kehidupan kita sampai kita mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.